Perkenalkan, nama saya Francisca, saya di kelas A2, NIM 18104166621. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang memasuki pasar luar negeri. Seiring berjalannya waktu, persaingan dalam dunia bisnis semakin ketat. Segala hal dilakukan dalam persaingan tersebut, tidak terkecuali dengan melebarkan sayap perusahaan. Hal ini ditenggarai oleh pemasaran global yang dilakukan oleh perusahaan dalam rangka memperluas target penjualan, memperbanyak konsumen, dan meningkatkan keuntungan. Pemasaran global sendiri memiliki pengertian sebagai proses memfokuskan sumber daya manusia, uang, aset fisik, dan tujuan-tujuan dari suatu organisasi untuk memperoleh kesempatan dan menanggapi ancaman pasar global. Dalam melakukan pemasaran global, tentunya ada strategi tersendiri yang harus diterapkan dan dilakukan oleh perusahaan, baik dari segi faktor-faktor pertimbangan utama dalam melakukan pemasaran global hingga mode of entry yang akan digunakan. Banyaknya hal yang harus dipertimbangkan dalam melakukan pemasaran global membuat perusahaan lebih berhati-hati dalam melaksanakan strateginya agar berhasil dalam pelaksanaannya. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor utama dalam pelaksanaan pemasaran global, maka perusahaan akan mampu menentukan mode of entry yang akan digunakan dalam upaya membidik pasar global yang persaingannya sangat ketat. Pengertian pemasaran global adalah proses memfokuskan sumber daya manusia, uang, aset fisik, dan tujuan-tujuan dari suatu organisasi untuk memperoleh kesempatan dan menanggapi ancaman pasar global. Dasar dari keberhasilan program pemasaran global adalah pemahaman yang mendalam akan disiplin pemasaran. Pemasaran adalah proses mengkonsentrasikan berbagai sumber daya dan sasaran dari sebuah organisasi pada kesempatan dan kebutuhan lingkungan. Adapun dimensi-dimensi utama dalam pemasaran global adalah sebagai berikut. Yang pertama, lingkungan pemasaran. Yang kedua, segmentasi pasar global. Yang ketiga, pemasaran dengan sasaran global. Yang keempat, merumuskan strategi dan rencana pemasaran global. Yang kelima, bauran pemasaran global. Yang keenam, mengelola dan memimpin usaha pemasaran global. Faktor pertimbangan utama. Yang pertama, faktor pendorong. Yang kedua, faktor pendorong, kebutuhan pasar budaya universal seperti perbedaan budaya, terdapat unsur yang sama dalam sifat manusia yang menjadi dasar untuk menciptakan dan melayani pasar global. Contohnya, minuman ringan. Salah satu industri global yang terbesar yang sukses teknologi. Profesor David menulis artikel kenyataan komersial yang baru. Munculnya pasar global untuk produk konsumen standar dalam skala yang belum pernah dibayangkan. Cara menyatunya hal-hal yang sudah umum dan kekuatan itu adalah teknologi. Teknologi menyederhanakan komunikasi, transportasi, dan perjalanan. Satu masalah yang dihadapi konsumen adalah keamanan transaksi. Pengelolaan toko virtual harus dapat memastikan seluruh informasi transaksi yang diberikan pelanggan tidak akan disalahgunakan pihak lain. Ketiga, sistem pengiriman. Setelah terjadi transaksi, barang akan dikirim kepada pelanggan melalui jasa pengiriman. Oleh karena itu, keterlibatan perusahaan pengiriman sangat penting karena merupakan jaminan ketepatan janji pengelola toko virtual. Strategi ini sangat digunakan untuk perusahaan yang tidak memiliki banyak modal. Karena dalam banyak kasus keberhasilan bisnis melalui internet bukanlah disebabkan oleh modal yang besar tapi kreativitas, sehingga konsumen tertarik memasuki toko virtual. Kesimpulan, dengan mempertimbangkan faktor-faktor utama dalam pelaksanaan pemasaran global, maka perusahaan akan mampu menentukan mode of entry yang akan digunakan dalam upaya membidik pasar global yang persaingannya sangat ketat. Dasar dari keberhasilan program pemasaran global adalah pemahaman yang mendalam akan disiplin pemasaran. Pemasaran adalah proses mengkonsentrasikan berbagai sumber daya dan sasaran dari sebuah organisasi pada kesempatan dan kebutuhan lingkungan. Sekian penjelasan saya, terima kasih.